Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan ini. Sesi ini kita bicara tentang strategi proses. Jadi setelah kita bicara tentang strategi desain, bagaimana merencanakan, mengkonsep, membuat rancangan produk yang baik, ya, strategi desain. Kemudian bagaimana kita mengolah kualitasnya, karena itu termasuk bagian dari tahap awal, ya, harus dimulai sejak awal, sejak desain itu sudah ada berbicara tentang kualitas. Misalnya kita bicara mau membuat nasi goreng yang baik, itu konsepnya seperti apa, nanti tampilan akhirnya seperti apa, nanti rasa yang direncanakan seperti apa, kemudian tingkat kematangan, kekerasan, kelembutan dari nasinya seperti apa, rasa apa yang menonjol, itu eh, desain, ya, desain. Kemudian nanti kualitas apa yang mesti kita terapkan selama dalam membuat nasi goreng itu. Nah, sekarang proses itu adalah bagaimana cara membuatnya, ya. Jadi prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk membuat suatu produk. Nah, tahapannya seperti apa, strategi kita dalam menjalankan proses produksi seperti apa dan sebagainya. Jadi intinya di situ. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada contoh kasus tentang Harley Davidson, ya, perusahaan motor besar dan satu-satunya yang ada di Amerika. Harley Davidson itu mempunyai 5 fasilitas produksi, ya, di Amerika, dan sebuah pabrik perakitan di Brasil. Jadi produksinya itu tersebar di beberapa kota, tapi perakitannya sendiri itu ada di Brasil. Dia menemukan kualitas dan sekaligus manufaktur yang ramping, gitu ya, istilahnya lean manufacturing. Kemudian proses produksinya itu sifatnya modular. Modular itu pengelompokan produksi suku cadang. Jadi suku cadang atau komponen-komponen itu yang membutuhkan proses serupa. Jadi selama prosesnya serupa, yaitu dikelompokkan, namanya sel kerja. Jadi sel kerja itu melakukan semua operasi yang diperlukan untuk produksi modul tertentu di suatu lokasi. Jadi misalnya cuma ngecat aja gitu misalnya. Itu kan prosesnya serupa, meskipun itu ngecat bagian tangki, ngecat bagian bagian rangka, itu ngecat, atau apa untuk bagian misalnya pembentukan, ya, membuat bentuk-bentuk tertentu misalnya, ya, itu dikelompokkan, ya, modul-modul itu. Atau kalau enggak, ya, misalnya ini hanya memproduksi misalnya knalpot saja misalnya gitu, atau memproduksi shock breakernya saja misalnya. Jadi selama itu adalah produk-produk yang serupa, yaitu dikerjakan di satu lokasi tertentu, namanya sel kerja itu, ya. Kemudian dia menerapkan sistem JIT, ya, untuk pengadaan material untuk masuk ke lini perakitan. Tapi dia kasih nama J itu material as needed, ya. Memang JIT itu adalah memang datang dan deliver sesuai dengan yang dibutuhkan saja, ya. Material as needed man, istilahnya dia begitu. Tapi intinya konsep JIT. Dan dia memungkinkan banyak variasi produk karena produknya sifatnya modular, ya. Jadi nanti mau kita pelajari ini, kalau model produksi begini itu kelompok prosesnya yang mana, strategi proses apa yang diterapkan di Harley Davidson. Oke, ini diagram alir proses produksi, ya, di Harley Davidson, ya. Ini mungkin sel-sel kerja untuk aktivitas tertentu, kemudian ada sel kerja yang khusus bicara menghasilkan mesin gitu kan. Kemudian yang kuning ini adalah fasilitas perakitan, ya, dari datang berbagai macam kota, ya. Part itu komponen atau suku cadang itu datang dari berbagai macam kota, kemudian dirakit di Brasil ini. Dia tiba dengan jadwal JIT dari sel kerja, itu dari masing-masing sel kerja ke sini, kemudian dirakit sampai diuji, dan ada 28 pengujian putaran roda dan sebagainya, sampai akhirnya jadi dan siap untuk dikirim, ya, dimasukkan ke packaging situ, kemudian siap dikirim. Ya, ini proses alur produksinya dia lah, ya, kurang lebihnya kayak gini. Apa itu strategi proses yang kita bicarakan pada kesempatan ini? Tujuannya adalah menciptakan sebuah proses dalam rangka menghasilkan produk. Produk yang bagaimana?
ya, menciptakan sebuah proses dalam rangka menghasilkan produk. Jadi tahapan, langkah-langkah, alur produksi ya. Produk itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan ya. Dan tentu saja tidak hanya itu batasannya, tapi juga kita punya keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan biaya, keterbatasan kemampuan secara teknik, skill, manajerial dan lain-lain ya. Sesuai dengan kebutuhan pelanggan tapi juga sesuai dengan kemampuan kita. Itu strategi proses. Ada 4 strategi proses ya, 4 strategi proses ya. Strategi proses itu bisa kita kelompokkan menjadi dua perspektif ya. Yang pertama adalah perspektif volume ya. Ada produksi yang volumenya rendah, cuman menghasilkan 1-2 produk atau 5-4 produk gitu. Ada yang volumenya tinggi. Ya, volumenya tinggi itu biasanya misalnya produksi massal, produksi tepung misalnya, atau produksi sabun mandi misalnya. Itu kan volumenya sangat tinggi sekali. Tapi ada juga yang volumenya rendah, ada yang sedang gitu ya. Kemudian produk itu juga dikelompokkan menurut variasinya. Ya, ada yang variasinya sangat tinggi, artinya satu produk dan produk lainnya itu tingkat kemiripannya itu kecil gitu ya. Jadi nggak ada yang kembar. Atau kalau kembar ya cuma 1, 2, 3 begitu ya, nggak banyak. Ada juga yang produk variasinya rendah, bahkan tidak bervariasi sama sekali, produknya itu seragam semua ya. Misalnya ya tadi contohnya sabun mandi itu kan sama semua itu ya. Ya memang ada beberapa produk yang sabun mandi berbeda begitu ya dari produsen yang sama. Tapi itu kan sekali produksi itu kan kembar semua gitu. Kalau yang variasi tinggi itu bahkan sekali produksi itu ya udah satu-satunya itu gitu. Dia tidak memproduksi yang lain kecuali satu itu. Ya. Nah, jadi dari sisi variasi dan dari sisi volume gitu ya. Nah, dari dari sudut pandang volume produksi dan variasinya ini ada empat macam proses strategi proses ya. Yang pertama adalah proses fokus ya. Proses fokus itu sifatnya project atau seringkali disebut sebagai job shop ya. Jadi job shop itu istilah ketika kita memproduksi produk dan jumlahnya sedikit dan tentu variasinya juga sangat kecil sekali. Nah, misalnya adalah yang ada di rumah sakit ya, operasi atau bedah yang ada di rumah sakit itu kan sangat khas sekali. Orang satu dengan orang yang lain itu enggak ada yang kembar ketika dilakukan operasi ya. Metode operasi, pendekatan, mana yang dioperasi, kemudian caranya dokter yang melakukan, semuanya beda-beda ya. Restoran yang menghasilkan banyak variasi menu itu yang melayani semua keinginan pelanggan itu juga ada yang variasinya rendah itu kan, ada juga yang variasinya tinggi ya. Itu salah contoh-contohnya. Termasuk jadi job shop itu gini ya, job shop itu biasanya ya sistem produksinya itu barang yang diproduksi itu tetap ya, alat produksinya yang mendatangi gitu ya. Jadi dibuat sesuai dengan yang dipesan, pesanannya kayak apa gitu. Jadi membuatnya cuma satu itu atau buatnya dua gitu. Termasuk job shop itu misalnya kalau Anda melakukan modifikasi motor, nah itu job shop itu. Nah, modifikasi motor itu kan tidak ada yang kembar itu ya, sesuai dengan yang dipesan ini. Jadi yang dihasilkan ya satu-satunya itu. Beda dengan produksi motornya itu sendiri. Kalau produksi motornya itu sendiri dia volumenya tinggi ya, variasinya mungkin rendah dia atau variasinya sedang, tergantung. Tapi kalau Anda modifikasi motor itu job shop ya. Job shop itu produknya ditaruh di satu tempat itu di lantai produksi, kemudian kita mendatangi ya para teknisinya itu maupun alat-alat yang digunakan itu mendatangi produknya itu untuk dikerjakan ya. Itu job shop. Kemudian ada yang repetitif ya. Ini contohnya yang tadi ya. Repetitif itu sifatnya modular. Maksudnya repetitif berulang itu artinya dia hanya menghasilkan produk-produk
yang sejenis itu ya dikelompokkan, tapi biasanya bukan produk jadi ya. Biasanya produk setengah jadi, misalnya komponen tadi ya, komponen kemudian dihasilkan secara berulang, nanti ganti komponen lain, kemudian antara komponen satu dengan komponen yang lain itu dirakit untuk menghasilkan produk yang berbeda-beda gitu. Misalnya sepeda lah, sepeda yang lebih mudah untuk dibayangkan. Sepeda itu menghasilkan produk yang namanya misalnya remnya ya dengan merek tertentu. Kemudian roda itu ada beberapa macam jenis roda, bannya beberapa macam, kemudian saddle beberapa macam. Itu kita bisa menghasilkan berbagai macam variasi sepeda ya. Jadi dirakit ya dengan komponen yang berbeda, maka akan menghasilkan produk yang berbeda. Ya, jadi menghasilkan roda yang beberapa macam, kemudian menghasilkan saddle yang beberapa macam, kemudian desain rangka yang beberapa macam, kemudian ketika dirakit itu nanti bisa dikombinasikan secara moduler, mirip yang dilakukan di Harley Davidson. Tipe tertentu itu mempunyai saddle yang sama gitu kan, tapi yang lainnya beda gitu. Kemudian tipe tertentu itu rodanya sama ya, tipe A, tipe B, tipe C punya roda yang sama, tipenya beda-beda tapi rodanya sama, tetapi tentu komponen mesinnya beda ya, lampunya beda gitu. Itu sifat moduler seperti itu. Jadi ini prosesnya isinya repetitif atau berulang ya. Biasanya ini diproduksi dalam lini perakitan ya, line production. Sepeda motor atau mobil seringkali juga masuk kategori ini ya, tapi nggak mesti ya, bisa masuk kategori ini. Kemudian misalnya produksi alat-alat berat, misalnya Caterpillar itu juga masuk kategorinya ini. Jadi produknya repetitif ya. Proses produksinya adalah repetitif. Jadi ini ada yang fokus pada proses ya, proses fokus, ada yang repetitif, kemudian ada yang produk fokus. Produk fokus itu adalah biasanya produksi massal, volume tinggi itu produksi massal. Jadi perubahan pada atribut seperti grade, kualitas, ukuran, keberadaan, lain-lain. Jadi beda-bedanya misalnya sabun satu dengan yang lain itu mesti tentang kualitas, tentang parfumnya ya, yang digunakan, tentang ukurannya misalnya. Tapi prinsipnya akan sama. Ya. Ini misalnya produk-produk makanan tertentu ya, misalnya keripik kentang diantaranya, kemudian kaca, kemudian berbagai macam minuman, baja, lah itu volumenya tinggi, variasinya rendah. Ya udah, baja tuh lonjoran begitu-begitu aja udah sampai berkali-kali, itu nggak ada yang beda satu dengan yang lain. Nanti paling bedanya beda ukuran, paling gitu aja gitu. Tapi kalau operasi gitu kan, kemudian produk-produk prototipe gitu ya, misalnya Anda pesan pesawat pribadi, kemudian Anda menentukan desainnya seperti ini ya, kemudian fiturnya, fasilitas penunjangnya seperti ini. Nah, nanti dia akan membuatkan Anda cuma satu itu aja dan nggak ada yang kembar itu. Mobil-mobil mewah, nah itu job shop ya. Mobil mewah diproduksi cuma 2, 3, 4, 5 aja gitu. Itu yang seperti ini. Ya. Terus ada satu lagi yaitu mass customization. Jadi ini yang paling sulit ya. Contohnya juga nggak banyak. Mass customization itu berarti kostum, produk kostum, seperti kalau Anda memodifikasi motor namanya customisasi. Mengkostumisasi itu artinya, kustomisasi itu artinya membuat produk sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Dilakukan penyesuaian yang diinginkan oleh pelanggan. Ya, saya ingin yang modifikasi nanti jadinya warna velg depannya merah, belakangnya hitam misalnya gitu. Nanti rodanya yang depan ukurannya yang sekian, yang belakang ukurannya lebih gede lagi misalnya. Itu custom namanya. Ya, dikustomisasi, ya disesuaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggannya. Tetapi massal, jadi custom tapi jumlahnya banyak. Itu contohnya Dell komputer itu ya. Jadi sulit dicapai, tetapi pasti ribetnya sangat besar. Ini nggak banyak nih mass custom. Kalau customisasi di sini ya, produk-produk custom jumlahnya sedikit di sini. Tapi produk custom jumlahnya banyak itu ada di sini, gitu ya. Jadi ini ada 4 strategi proses ya. Fokus pada produk, ya. Fokus pada proses berarti
itu job shop istilahnya, job shop. Kemudian ada yang fokus pada produk, itu berarti mass production ya, produksi massal gitu ya, produksi massal. Atau tengah-tengah repetitif. Ya. Ini istilahnya masuk klasifikasi misalnya line ya, produk line atau batch. Batch itu kelompok produk. Satu kelompok produk misalnya Harley Davidson seri ini dikerjakan dulu, itu satu batch ya. Satu kelompok produk satu kali produksi jadi gitu kan, kemudian ganti produksi lagi. Itu batch. Atau dalam industri juga ada istilah yang namanya run gitu ya. Kalau yang ini ya, yang variasi tinggi itu hanya ada satu atau beberapa unit setiap kali run. Ya, run itu apa ya? Run itu satu rangkaian produksi, yaitu run. Ya, satu rangkaian produksi. Jadi ketika misalnya Anda memproduksi suatu produk tertentu ya, yang mempunyai karakteristik yang sama, maka mesin-mesin produksi kan disettingi semua ya. Nanti bisa menghasilkan ketebalan sekian, lubangnya di berapa titik, itu diset semua. Nanti dia dijalankan ya, kemudian menghasilkan produk ya. Itu namanya satu run. Nah, nanti kalau misalnya mau menghasilkan produk yang lain lagi ya, misalnya nanti ketebalannya diperbesar, kemudian lubangnya jadi 5 titik misalnya, setting mesinnya kan disetting ulang lagi. Dan itu berarti sudah run yang berbeda. Ya. Jadi makanya satu run, ya satu rangkaian itu ya keluarnya cuma satu unit aja nih kalau yang variasinya tinggi gitu loh. Di setting untuk menghasilkan satu produk. Nanti begitu buat produk yang lain lagi, settingnya diganti lagi. Ya Anda pesan pesawat pribadi, mobil mewah begitu, disetting aja untuk itu gitu loh. Nanti ada pesanan lagi datang, settingannya diubah lagi. Jadi runnya diganti ya. Jadi per run, satu run itu cuma satu atau dua unit. Tapi ada yang long run ya. Long run itu berarti sekali settingan itu untuk masa yang cukup panjang. Ya, misalnya sekali di setting itu adalah untuk banyak produk sekaligus yang bisa dihasilkan. Di run itu satu rangkaian produksinya. Satu rangkaian, satu settingan begitu, satu batch ya. Satu kelompok itu begitu dihasilkan langsung banyak ya, untuk menghasilkan banyak produk. Ya. Jadi kalau variasi tinggi itu istilahnya adalah run-nya sangat kecil ya, cuma satu atau unit produk per run. Ini run-nya medium, kalau ini long run. Ya, long run. Oke, jadi ini ada 4 ya. Jadi intinya itu strateginya ada di sini. Kita setiap memproduksi ya biasanya satu di antara 4 ini gitu ya. Jadi kalau modular ya ini, kalau mass production ya berarti yang ini. Kalau produknya sangat spesifik ya, misalnya kalau Anda beli pakaian ya, kalau enggak yang ini gitu ya, pakaian itu. Tapi kalau Anda menjahitkan pakaian di tukang jahit ya berarti yang ini job shop ini ya. Jahitkan baju itu, jahitkan celana itu job shop gitu. Dia membuat hanya satu untuk Anda gitu. Nanti ada konsumen lain datang, ya nanti beda lagi. Bahkan Anda pun datang dengan 2 potong kain, Anda kadang-kadang meminta 2 itu dihasilkan produk yang berbeda kan itu kan. Yang satu celananya dengan kantongnya 2, yang satu pakai kantong 1 dan sebagainya. Jadi beda. Ya, tapi kalau Anda beli di toko baju itu produksinya biasanya kalau nggak massal ya minimum ini repetitif itu. Ya, repetitif itu berarti modular. Dikombinasikan modul satu dengan modul lain dikombin. Kayak ini punyanya Harley Davidson. Dia memproduksi di 5 sel kerja yang ada di beberapa kota di Amerika. Kemudian ketika dirakit itu dia mengkombinasikan itu ya. Ini peleknya pakai yang ini bumpernya pakai begini, saddle-nya ini, lampunya ini lagi gitu. Itu repetitif. Ya. Biasanya batch production atau line production gitu ya. Nah, bagaimana kalau volumenya itu rendah, kemudian juga variasinya juga rendah, yaitu strategi yang sangat buruk ya, nggak ada yang pakai ini ya. Ya, baik biaya maupun biaya tetap maupun biaya variabelnya tinggi semua ini. Jadi nggak ada orang yang melakukan ini ya. Sudah variasinya variasinya rendah, jadi kemudian volumenya juga rendah itu ya, nggak ada lah ya. Oke. Jadi apa kaitannya prioritas bersaing ya dengan pilihan proses ya?
Kalau kita mengedepankan strategi diferensiasi gitu ya, atau top quality, on time delivery dan fleksibilitas gitu, maka ya berarti proses yang dipilih adalah job shop tadi ya, atau apa tadi namanya, proses fokus ya, fokus pada proses, job shop ya, istilah job shop ya, yang di industri seringkali disebut sebagai job shop. Atau small batch itu berarti kan menghasilkan satu kelompok produk yang kecil ya, kelompok produknya itu ukurannya kecil, cuma 1 atau 2 produk saja, itu jadi small batch. Jadi kalau kita strategi bersaing kita adalah ini ya, diferensiasi, fleksibilitas, ketepatan waktu ya, kita berarti ini. Tapi kalau kita menggunakan strategi yang penting berbiaya rendah ya, operasinya biayanya rendah, kualitasnya konsisten, kecepatan daripada pengiriman ya, berarti kita batch-nya besar atau mass production ya, continuous flow. Mass production seringkali continuous itu adalah produknya terus itu. Kayak orang kalau memproduksi apa misalnya keripik kentang itu atau kacang atom itu kan terus itu continue, berlanjut terus ya, produksi massal. Itu kalau dikaitkan dengan pilihan proses. Tapi kalau dikaitkan dengan strategi produksi dan persediaan, kalau kita pakai top quality ya, atau yang on time delivery dan fleksibilitas, kita istilahnya menggunakan make to order. Make to order itu adalah MTO ya. Itu dibuat kalau ada pesanan. Kayak tukang jahit itulah. Tukang jahit itu buat kalau ada pesanan ya, make to order. Kemudian kalau delivery speed and variety ya, berarti kecepatan pengiriman dan variasinya tinggi, maka kita pakainya ETO. ETO itu assemble to order. Jadi kalau ada pesanan baru dirakitkan aja. Ya, tinggal dirakit. Ya, kalau Anda pesan sepeda, datang ke toko sepeda, Anda pilih komponennya, rodanya ini, kemudian saddle-nya ini, rangkanya pakai ini, remnya ini, dan seterusnya. Itu assemble to order. Assemble itu kan dirakit ya. Jadi kalau ada order baru dirakit ya, assemble to order. Kalau Anda mau mengedepankan biayanya rendah ya dan kecepatan pengiriman, maka istilahnya make to stock. Make to stock itu adalah MTS itu dibuat untuk dijadikan stok. Jadi meskipun nggak ada pesanan, belum ada orang memesan untuk dibuatkan produk, ya Anda buat dulu, buat kemudian untuk di stok. Sabun itu kan, sabun mandi, sampo itu kan Anda bukan pesan terus kemudian dibuatkan begitu. Tapi mereka yang memproduksi itu ya produksi aja terus itu, kemudian baru didistribusikan ya ke pasar-pasar begitu, ke toko-toko. Tapi kan jadi dia membuatnya bukan kalau Anda pesan baru dia buat kan itu. Jadi dia buat untuk dijadikan di stok, maksud di stok, disimpan kemudian baru didistribusikan. Jadi persediaan barang jadinya itu besar, ini yang make to stock ini. Jadi kalau kita gambarkan begini ya, strategi produksi dan persediaan itu, jadi ada make to stock. Make to stock itu berarti kalau Anda beli sabun mandi, sampo itu, berarti Anda langsung ketemu ya di finish good ya, produk akhir. Ya, produk akhir langsung Anda beli gitu. Anda beli itu sudah jadi barangnya. Tapi kalau assembler to order, assembler berarti rakit, kalau ada pesanan, itu berarti Anda datang misalnya ke toko sepeda, itu Anda dapatnya komponen-komponen ya. Ya ada sih sepeda, banyakkan sepeda finish good ya, langsung beli langsung sudah dirakit begitu, tinggal beli ya, sudah produk jadi. Ada juga yang toko sepeda itu yang sifatnya dia jualnya komponen-komponen, kemudian dirakit di situ, kalau ada pesanan dirakitkan gitu. Ya, komputer juga bisa. Ya, komputer desktop itu juga bisa pakai strategi ini. Jadi kalau dia datang menentukan komponen ini kemudian dirakitkan. Kemudian ada MTO, make to order. Make to order itu ada komponen ya. Komponen atau part itu atau suku cadang begitu. Kemudian make to order itu adalah dibuat kalau ada pesanan. Ini contohnya misalnya ke tukang jahit. Jadi kalau ini kan make ya. Kalau ini tinggal ngerakit itu. Ya ini ngerakit aja. Ya kalau ini beli, ya ini beli sudah jadi, ini ngerakit. Kalau ini buat, tapi buatnya enggak dari nol.
buatnya itu dari bahan atau komponen. Misalnya Anda ke tukang jahit, Anda kan tidak membuatnya tidak mulai dari kain itu, tapi kainnya kan sudah ada. Anda beli kain, kemudian orangnya beli furingnya, beli benang, beli macam-macam itu, kemudian dijahit itu jadi baju itu. Itu namanya komponen-komponen. Jadi komponen kemudian membuat baju, bukan ngerakit baju ya, tapi memproduksi gitu ya, memproduksi tas, memproduksi apalagi misalnya memproduksi sepatu itu kan. Jadi buatnya dari bahan ya, entah kebanyakan tuh ini MTO ya, bahannya misalnya aja lembaran aluminium, lembaran baja, kain, kertas, macam-macam dibuat produk. Beda lagi dengan ETO. ETO itu engineering to order. Engineering to order itu bedanya dengan ini apa? Kalau ini buatnya mulai dari bahan, kalau ini buatnya dari bahan mentah atau bahkan dari nol itu. Jadi kalau ini kainnya sudah jadi, kalau ini kainnya belum ada, jadi Anda menentukan dulu kain itu terbuat dari komponen campuran antara nilon, sutra, kemudian itu berapa persen, katun berapa persen. Nah, kemudian baru dibuat. Jadi engineer to order, Anda ingat namanya engineer itu kata kuncinya adalah mulai dari nol, mulai dari dasar, fundamental, radikal, mendasar sekali ya, engineer to order. Jadi mulai dari konsepnya itu, desain awal, itu dia dimulai dari situ. Ya, bukan dari komponen, tapi dari bahan mentah. Contoh lainnya misalnya buat nasi goreng ya. Anda kalau beli nasi goreng itu berarti MTO ya. Anda kan pesen baru dibuatkan ya. Buatkannya apa? Dari nol kan enggak. Nasinya sudah ada, bumbunya sudah ada, gitu kan. Minyaknya sudah ada. Lah kemudian dia langsung buat. Jadi ada proses produksi buat nasi goreng itu MTO ya. Make to order. Tapi kalau misalnya buat nasi goreng itu adalah dari beras, jadi Anda pilih berasnya. Berasnya itu beras yang basmati atau beras mentik atau beras rojo lele, Anda pilih berasnya dulu. Nanti bumbunya itu bukan bumbu sudah jadi kemudian tinggal digoreng, tapi bumbunya itu mulai dari nol. Jadi ada yang pilih bawangnya, bawang bombaynya, cabenya yang seperti apa. Nah, itu baru namanya engineer to order. Jadi jelas ya bedanya ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi strategi proses itu adalah bagaimana cara menghasilkan produk atau menyediakan layanan yang bagaimana yang sesuai atau melebihi kebutuhan pelanggan. Sesuai dengan biaya yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Dampaknya apa? Dampaknya ada pada efisiensi maupun fleksibilitas daripada produksinya itu. Ada yang menekankan efisiensinya, ya, biaya rendah. Ada yang biayanya tidak rendah tapi dia fleksibel, fleksibilitasnya tinggi. Ya. Ada kaitannya dengan biaya dan juga kualitas. Strategi proses ya. Jadi tadi ada 4 strategi dasar ya, proses fokus atau kadang disebut sebagai job shop, kemudian repetitive fokus itu ada produk batch itu adalah kumpulan produk ya, atau assembly line. Nah, assembly line itu lini produksi karena memang pasti ada proses perakitan di situ ya. Repetitive produk itu khasnya di situ. Jadi dari banyak modul ya, kemudian dirakit. Batch itu adalah kelompok produk batch tipe A, batch tipe B begitu ya. Kemudian ada yang namanya produk fokus atau continuous atau ini mass production ya. Jadi fokusnya di produknya, produksinya massal ya, atau dia proses produksinya itu berjalan secara terus menerus gitu ya. Misalnya produksi sabun, Anda lihat sering kali lihat di televisi atau di video-video tentang bagaimana produksi itu mengalir terus ya, tidak pernah berhenti, continuous. Ada yang mass customization, ini contohnya Dell, tidak banyak yang bisa melakukan yang customisasi ya, tapi massal. Kalau customisasi yang tidak massal kan ini proses fokus ini ya. Jadi 4 strategi dasar ini dapat diimplementasikan dengan berbagai macam cara ya. Proses fokus ya, fase produksi diatur di sekitar aktivitas atau proses yang spesifik. Jadi ini tadi yang saya sampaikan, produknya di tengah, kemudian fasilitas produksi orang dan peralatannya itu mendatangi itu ya. Menggunakan peralatan dengan kegunaan yang sifatnya umum atau istilahnya itu adalah general purpose equipment ya, dan personel yang terlatih. Maksudnya gini, alat-alatnya itu umum. Alatnya umum itu adalah alat untuk ngebor ya, membuat lubang, alat untuk membengkokkan itu ya. Kemudian dan alat untuk ngebor, membengkokkan itu tidak hanya untuk membuat produk itu saja gitu, tapi produk-produk yang lain bisa digunakan alat yang sama gitu ya. Dengan satu alat yang obeng gitu kan,
obeng atau tang gitu kan, kemudian penjepit, itu alatnya alat-alat umum itu. Tapi bisa menghasilkan berbagai macam produk gitu dengan alat-alat umum itu ya. Karena produknya tidak spesifik gitu. Tapi kalau produksi massal yang nanti kita bahas, itu kan alatnya spesifik banget itu. Dia hanya bisa digunakan untuk memproduksi produk itu aja kan. Kenapa kok spesifik? Enggak masalah. Ya karena produksinya sangat besar sekali gitu. Kalau ini kan cuma satu. Buat satu produk masuk membuat alat dulu satu kan enggak. Jadi artinya alat general purpose atau kegunaan umum. Fleksibilitas produk sangat tinggi ya, jadi apapun bisa dilayani. Umumnya biayanya besar ya, Anda pesan pesawat pribadi, mobil mewah itu biaya besar, fleksibilitasnya tinggi. Apa yang Anda inginkan bisa dilayani. Terus pelayanannya banyak yang nganggur ya. Kalau nggak digunakan ya nanti eh, misalnya alat bor itu ya. Alat bornya kan macam-macam ya. Yang pas ini pakai alat bor yang kecil, besok pakai yang besar, yang kecil nggak dipakai lagi, sering nganggur. Ya, beda dengan yang mass production. Alat produk dapat sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan. Jadi variasi proses produksinya tuh sangat besar ya. Tidak urut-urutannya tuh nggak jelas gitu ya. Jadi bisa gonta-ganti, ya, tergantung nanti kasusnya. Ini contoh proses fokus ya. Jadi bedah itu ya, orangnya dibedah tiduran di sini, kemudian dokternya peralatannya didatangkan ke sini gitu ya. Jadi dia short run atau job shop ya, runnya rendah. Inputnya bisa macam-macam, banyak, kemudian prosesnya itu variasinya tinggi, terus outputnya beda-beda ya, unik ya. Pasien itu setelah dibedah ya, di treatment operasi begini nanti hasilnya akan macam-macam, beda-beda gitu ya, tergantung kasusnya dia masalah sakitnya di mana gitu. Jadi Anda pesan mobil mewah juga sama ya, inputannya banyak, kemudian prosesnya juga variasinya tinggi, hasilnya juga sangat beda-beda antara satu mobil mewah satu dengan mobil mewah yang lain. Jadi proses fokus ya, fokusnya pada prosesnya. Kemudian kalau repetitif fokus, itu contohnya yang tadi Harley tadi, fasilitas produksi seringkali diatur sebagai lini perakitan ya, assembly line ya. Assembly itu perakitan. Dijadikan dengan modul-modul yang komponen dan akhirnya telah dibuat sebelumnya. Jadi produksinya modular. Rangka sudah dibuat, kemudian roda sudah dibuat, nanti di lini perakitan itu dengan tempel begitu ya. Modul dapat dikombinasikan untuk berbagai pilihan output. Jadi nanti buat kombinasinya macam-macam, seperti tadi saya contohkan toko sepeda tadi ya. Nanti komponen-komponen kemudian dirakit ke dengan komponen yang sama bisa menghasilkan banyak variasi sepeda yang berbeda kan itu. Fleksibilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan proses fokus, tetapi jauh lebih efisien ya. Tidak sefleksibel yang job shop tadi ya, tetapi pasti lebih efisien kan, dia sifatnya modular ya, komponen-komponennya itu baku ya. Jadi kalau repetitif fokus itu komponennya baku ya, rem baku, rodanya baku gitu. Meskipun rodanya variasinya ada beberapa, tapi masing-masing baku. Dan nanti yang berbeda-beda itu adalah setelah dirakit dia jadi model yang beragam. Yang perbedaannya ketika dirakit. Ini contohnya yang repetitif fokus tadi Harley Davidson, produksinya sifatnya modular ya, runnya medium. Satu aliran produksi itu ya tengah-tengah lah, tidak terlalu sedikit tapi juga enggak banyak ya. Bahan inputnya bisa bermacam-macam begitu, kemudian perakitannya tinggal beberapa modul sedikit, kemudian modul-modul dikombinasikan untuk berbagai pilihan output ya. Jadi bisa menghasilkan berbagai macam sepeda motor dengan kombinasi yang beragam gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan, motor A, motor B tipenya beda itu kan, tetapi bannya mungkin sama kan itu. Oke. Kemudian kalau produk fokus, fasilitas produksi diatur menurut jenis produknya. Jadi kalau mau produksi sabun mandi ukuran tertentu dengan pengharum tertentu ya, diatur dulu settingannya gitu kan. Atau produk baja ya, baja ketebalan tertentu diatur dulu. Nah, sekali produksi nanti banyak ya, volume produksi besar, variasinya sangat rendah. Nah, sekali disetting menghasilkan dalam jumlah besar, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan continuous itu kayak pesemen ya, pabrik semen, ya udah gitu-gitu aja itu. Ya, bahkan itu rannya tuh sangat-sangat panjang hingga tak hingga gitu ya.
run-nya itu sangat panjang karena dia tidak ada produk lain yang dihasilkannya, udah itu satu. Ya, aliran produksi kontinu dan panjang menjadikan proses lebih efisien. Umumnya mempunyai biaya tetap yang besar, ya. Biaya tetapnya besar. Kenapa? Harus investasi, ya. Beli peralatan produksinya itu kan sangat besar, ya, karena alat produksinya itu, mesin-mesin produksi itu hanya bisa digunakan untuk memproduksi itu, gitu. Hanya bisa untuk memproduksi sabun mandi, tidak bisa digunakan untuk memproduksi misalnya pasta gigi atau sikat gigi bahkan, kan. Itu nggak bisa. Itu alat itu dibeli hanya untuk memproduksi sabun mandi aja. Alat itu diproduksi hanya untuk memproduksi semen saja. Begitu. Beda dengan job shop. Job shop itu kan alatnya apa misalnya? Bor itu kan mesin pelubang, itu untuk melubangi apa saja, untuk produk apapun dia bisa, gitu ya. Ya, biaya tetapnya dia tinggi. Umumnya memerlukan ketenaga yang tidak begitu terampil, ya, karena dia cuma operator-operator saja. Beda dengan yang job shop. Job shop itu harus keterampilannya tinggi, tenaga kerjanya. Oke. Ya, contohnya tadi ini apa nih? Keripik kentang itu, ya. Keripik kentang itu volumenya tinggi, variasinya rendah, paling variasi itu hanya pada ukuran, ya, ukuran kemasan paling begitu, atau rasa paling gitu. Variasinya di situ. Tapi satu kali variasi, satu run, satu batch itu satu kelompok produk, itu namanya satu kelompok produk itu satu run, gitu ya. Kemudian kalau mau ganti rasa, ya di settingnya diganti misalnya. Atau kalau ukuran ini kemasannya mau diganti, settingannya baru diganti, gitu. Tapi variasi itu kecil sekali, ya. Sedikit input, ya, kemudian variasi outputnya dalam jumlah besar, bedanya beda kemasan paling, ya, beda ukuran kemasan. Oke, jadi sifatnya mass production atau long run. Terakhir ada mass customization, ya, customisasi massal. Jadi produksi barang dan jasa berbiaya rendah yang cepat, ya, untuk memenuhi peningkatan keinginan pelanggan yang unik. Jadi pelanggannya itu punya, ya, semua pelanggan punya keinginan yang unik, tapi bisa dijalani dengan cepat, ya. Itu pakai strategi mass customization, ya. Kalau unik tapi tidak cepat, ya, job shop tadi, gitu ya. Jadi ini, ya, mengkombinasikan antara fleksibilitas dari proses fokus, ya, job shop, dengan efisiensi daripada produk fokus atau mass production, produksi massal, gitu ya. Dia mensyaratkan, ya, dia desain produknya itu imajinatif, ya, prosesnya fleksibel, dia pasti persediaan itu sesuatu yang sangat menjadi kritis, ya, sehingga harus dikontrol secara ketat persediaan komponen-komponen yang mau dirakit tadi, ya. Kemudian dia penjadwalannya juga sangat kritis, sehingga dia dikontrol dengan ketat juga, dan dia mengandalkan mitra rantai pasokan yang sangat responsif, gitu ya. Jadi tidak bisa terlambat, kemudian handal, ya, bisa diandalkan atau sangat reliable. Ini tadi contohnya adalah Dell, ya. Tidak banyak yang bisa melakukan ini, ya, labanya besar, tetapi strategi produksinya itu sangat berat sekali, ya. Dia melayani keinginan yang unik. Kalau komputer lainnya kan enggak, dia jual membuat produk, ya sudah, desainnya seperti ini, tipe yang seperti ini, komponennya, fiturnya seperti ini, silakan kalau beli, kalau enggak ya silakan. Tapi kalau Dell itu dia menerima pesanan, ya, menerima pesanan, saya pesan dengan fitur yang begini-begini, dalam jumlahnya besar, tapi, ya, namanya customisasi massal. Oke. Ini adalah beberapa perbandingan, ya, berbagai macam proses, ya. Yang paling kiri adalah job shop tadi, ya, atau proses fokus, ya, volumenya rendah, variasi tinggi, ini repetitif atau assembly line atau modul batch tadi. Kemudian produksi massal atau produk fokus, volume tinggi, variasi rendah, dan kustomisasi massal. Ya, yang poin 1 itu kuantitasnya kecil, variasi produk tinggi. Kalau yang poin 2 run-nya panjang, ya, mirip dengan yang mass production ini, umumnya produk standar di modul-modul, ya, dirakit. Kuantitas besar, variasi produk rendah. Kalau ini kuantitasnya besar, variasi produknya tinggi. Yang poin 1, yang job shop, operator-operatornya perlu keterampilan yang khusus, ya, keterampilannya luas, ya, tenaga-tenaga terampil banyak yang dibutuhkan di situ. Karena alat-alatnya umum, ya, tapi produknya khusus, ya, alatnya umum, produknya khusus. Kalau yang ini kan alatnya khusus, produknya umum,
Yang mass production itu alatnya khusus, tadi produknya umum. Ini alatnya umum, produknya khusus. Ini repetitif, itu bekerja dengan keterampilannya moderat, ya sedang-sedang aja. Kalau ini keterampilannya rendah, hanya operator biasa. Kalau ini operatornya fleksibel. Kemudian yang job shop tadi, instruksi untuk setiap pekerjaan. Jadi setiap aktivitas itu instruksinya beda-beda, gitu ya. Kalau ini instruksinya baku, yang mass production. Kalau ini perubahan kecil dalam instruksi, ya instruksinya baku, tapi ada perubahan-perubahan yang tidak besar. Ya, kalau ini semuanya selalu berubah. Kalau ini pesanan yang custom memerlukan banyak instruksi kerja. Ya karena customisasinya tinggi, namanya juga customize ya. Sesuai dengan keunikan pelanggan tadi. Kemudian yang job shop persediaannya tinggi. Nah, tingkat persediaannya tinggi terhadap komponen, ini tingkat persediaannya rendah. Kalau ini persediaan bahan bakunya rendah, ya persediaan, tapi bahan jadinya yang tinggi kalau mass production. Tingkat persediaan rendah nanti terhadap nilai produknya. Ini untuk produk yang nilainya tinggi ya dia rendah. Ya, kalau nilainya rendah biasanya seperti nilai rendah itu, komponen produk nilai rendah itu misalnya seperti skrup ya. Skrup, kemudian karet-karet mungkin biayanya istilahnya nilainya nilai rendah. Itu mungkin dia punya persediaan yang tinggi. Ini persediaan bahannya. Kemudian jadi kalau sebenarnya kalau yang di sini kenapa persediaannya tinggi ya, ya biasanya dia sudah punya bahan-bahan mentah itu yang cukup, tinggal dia dibuat sesuai dengan yang dipesan kan itu. Oke. Kemudian produknya sifatnya MTO, tadi sudah dijelaskan MTO apa, atau ETO ya, dan tidak untuk disimpan ya, tidak untuk dijadikan stok. Persediaan barang jadinya enggak ada. Kemudian produk jadi dibuat berdasarkan ramalannya, mana yang sering, tergantung ramalan atas permintaan. Anda sudah belajar forecasting. Produk jadi dibuat berdasarkan ramalan dan disimpan ya untuk dijadikan stok. Nah, produk jadi dibuat berdasarkan ETO atau assembler to order. Jadi kalau ada pesanan baru dirakit. Gitu. Penjadwalannya kompleks ya, karena produknya unik. Penjadwalannya sifatnya rutin, juga rutin. Penjadwalannya adalah mengakomodasi pesanan yang sifatnya custom. Ini unik jadwalnya. Kemudian biaya tetapnya rendah. Ya, kenapa? Karena alat-alatnya umum. Alat umum itu beli obeng, beli bor, ini kan umum itu ya. Tapi biaya variabelnya tinggi. Karena apa? Karena setiap produk itu perlu konsep sendiri gitu ya. Perlu keterampilan tersendiri, perlu metode tersendiri setiap produk gitu. Makanya biaya variabelnya tinggi. Beda sama ini ya. Biaya tetapnya tinggi, beli alat mesin yang bisa digunakan hanya menghasilkan satu produk tertentu. Ya, motong dengan ukuran sekian ya udah itu aja pekerjaannya gitu. Tapi biaya variabelnya rendah karena nggak ada variasinya gitu. Ya, ini medium, ini juga tergantung pada komponen yang dipesan. Apakah tingkat customisasi yang diharapkan, yang diminta. Ya. Oke, berikutnya kita akan bicara tentang break-even analysis. Jadi di sini grafik ini bicara tentang pengaruh kuantitas ya. Jadi berapa yang mau diproduksi terhadap total cost. Ya. Pada proses 1 ya, proses 1 berarti yang ini itu pengaruh Q-nya itu lebih besar ya. Pengaruh kuantitas terhadap total cost lebih besar dibandingkan proses 2. Apa proses 1? Proses 1 itu job shop tadi ya. Kalau ini adalah mass production. Ya. Jadi kalau job shop itu kalau kuantitasnya yang dipesan tinggi, ya, maka total cost-nya juga makin tinggi, ya. Sangat tinggi. Ya ini juga sama, tapi makin tingginya lebih rendah daripada ini. Ya. Kalau yang mass production, produksi keripik tadi, produksi semen itu kalau kuantitas yang dipesan tinggi, ya total cost-nya juga ikut tinggi. Tapi perubahan tingginya itu tidak setinggi yang job shop. Ya, jadi kesimpulannya apa? Pada proses 1, pengaruh kuantitas terhadap total cost itu lebih besar daripada proses 2. Jadi kalau ada perubahan kuantitas, itu langsung direspon dengan total cost yang makin tinggi. Ini juga direspon tapi responnya lebih rendah. Nah, itu maksudnya grafik ini. Nah, di sini adalah ada break even quantity. Jadi
pada titik ini itu pada kuantitas ini itu total cost-nya baik pakai job shop maupun pakai mass production itu sama. Ya, ada kuantitas ini. Ini break even. Ya, ini metode break even bisa kita gunakan untuk kasus seperti ini ya, namanya crossover chart. Misalnya kita gini. Kita mengevaluasi 3 buah produk software akuntansi ya, accounting software. Pekerjaannya diminta menghitung titik persilangan atau crossover point antara software A dan B dan antara B dan C. Ya, jadi berpotongannya di mana? Titik potong ya, crossover point itu titik potong. Software A itu biaya tetapnya 200, ya murah sih. Tapi biaya variabelnya tinggi ya, per laporan itu butuh $60. Ya ini arahnya berarti ke kayak job shop itu ya. Jadi sifatnya umum itu kayak Excel ya. Excel itu kan bisa untuk berbagai macam pekerjaan ya, tapi kalau misalnya Anda pakai deck isi accounting misalnya, deck isi accounting ya hanya untuk itu ya. Misalnya Anda untuk membuat grafik yang aneh-aneh gitu yang ada biasanya dilakukan di Excel ya nggak bisa. Karena Excel itu kan general purpose ya, contohnya ya, Excel general purpose. Tapi kalau software akuntansi itu special purpose tadi ya. Special purpose lebih mahal daripada general purpose. Ya biaya tetapnya besar ya. Yang C itu seperti deck isi accounting ya. Biayanya mahal tapi dia variasinya kecil ya. Jadi per laporan cukup $10 ibaratnya begitu. Tapi kalau A itu misalnya Excel itu. Excel itu kan lebih murah daripada deck isi accounting ya, DA ya. DA itu adalah software khusus akuntansi. Kalau ini software umum itu ya murah tapi buatnya susah itu. Mahal tapi buatnya lebih gampang gitu. Ya. Terus kita diminta membuat titik potongnya atau crossover point-nya. Jadi gini ya. Yang A itu yang pakai Excel katakannya ya. Pakai Excel itu biaya tetapnya rendah, tetapi setiap buat laporan itu sulit. Jadi biaya variabelnya tinggi. Jadi, grafiknya itu ini slope ya. Slope itu kemiringan. Oke. Jadi slope itu kemiringan garis itu kan ada yang datar, ini kemiringannya 0, ada yang landai, ada yang curam. Itu ini slope ya, kemiringan garis. Semakin tinggi berarti pengaruhnya makin besar kan itu. Oke. Nah, ini slope-nya ya. Slope-nya itu slope-nya itu tinggi ya. Kalau ini slope-nya lebih rendah yang ini. Slope-nya rendah tapi biaya tetapnya tinggi. Ya misalnya software accounting yang mahal itu ya. Ini software accounting yang tengah-tengah itu. Nah, ini biaya tetapnya ya 200 gini, kemudian ini yang ini ya, yang proses A ini ya. Kemudian total cost-nya slope-nya tinggi begini. Ya. Biaya tetapnya 200. Kalau yang software B biaya tetapnya 300, tapi total cost-nya menjadi lebih landai. Yang C, software C itu biaya tetapnya mahal, tapi biaya variabelnya dia lebih landai gitu ya. Nah, ini namanya crossover point atau titik potong. Ya. Titik potong antara A sama B di sini, ini titik potong antara B sama C. Nah, cara ngitung titik potong gimana? Ya, Anda sudah belajar matematika ya. Anda sudah belajar matematika cara menghasilkan titik potong. Jadi pakai persamaan linear. Persamaan linear dari dua buah persamaan. Jadi masing-masing ini punya persamaan ya. Anda tahu namanya persamaan linear itu kan gini ya. Ini dari sini. Persamaan linear itu kan Y sama dengan A ditambah BX gitu ya. BX, B tambah A plus BX ya. A itu biaya tetap ya, konstanta di sini ya, ini A, B-nya ini ya. Jadi persamaan satu di software A itu persamaannya gimana? Y sama dengan apa nih? 200.000 ya, 200.000 ditambah 60X. Nah, X-nya apa? X-nya laporan. Y itu apa? Biaya total. Biaya total 200.000 ditambah 60 kali X. Kalau yang software B 300.000 ditambah 25X. Yang C 400.000 ditambah 10X kan itu. Nah, dari persamaan itu nah, kita bisa melihat titik potongnya ini ya. Ini yang A ya, 200.000 ditambah 60 kali V1 ya. Dia pakainya bukan X tapi V1. Kemudian ini yang B 300.000 ditambah 25 V1.
Karena namanya titik potong itu adalah titik antara garis A sama B. Jadi di titik ini Y-nya sama, total cost-nya itu sama. Nah, total cost-nya sama sehingga persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Ya, sehingga di sini ini persamaan 1, persamaan untuk A sama dengan persamaan untuk B, ya. Sehingga jadi pindah ruas, ya. 60V, ini 25V-nya pindah ke kiri, 60 dikurangi 25, 35V1 sama dengan 300.000 kurangi 200, 100.000, sehingga V1-nya 2,857. Ini yang B, ya, ini B, ini C, ya. B sama C, persilangannya di mana? B persamaannya C ini, kemudian ini 25 dikurangi 10, 15W, 400.000 dikurangi 300.000, 100. 100.000 dibagi 15, 6,66. Jadi di sini ada titik potong namanya 2,857 dan 6,66. Jadi di sini adalah 2,857 dan 6,66. Sehingga kita bisa naik kesimpulan begini, software A itu lebih ekonomis kalau laporan yang dibuat antara 0 sampai 2,857. B itu 2,857 sampai 6,66. Kalau C, kalau laporannya di atas 6,66. Jadi ini, ya, total cost-nya rendah kalau 0 sampai 2,87. Ya, kalau Anda laporannya sedikit, pakainya software A aja gitu, ya. Tapi kalau laporannya antara 2,87 sampai 6,66, ya berarti Anda pakai software B. Ini biaya total cost-nya paling rendah. Kalau banyak yang dilaporkan, ya berarti Anda pakai software C saja karena total cost-nya akan lebih murah gitu, ya. Bikin bakso misalnya, ya, bikin bakso itu Anda bisa pakai peralatan mesin modern untuk buat bakso, bahan-bahan dimasukkan tiba-tiba langsung jadi bakso, atau Anda pakai mesin-mesin yang Anda punya, bukan mesin, peralatan yang Anda punya. Anda punya mangkok, Anda punya gelas, Anda punya sendok untuk buat bakso. Nah, jadi membuat baksonya pakai general purpose. Sendok, panci itu kan general purpose. Kalau mesin bakso itu kan special purpose. Pasti mahal. Jauh lebih mahal daripada sendok sama panci gitu. Nah, mana yang harus Anda gunakan untuk yang harus Anda pakai untuk memproduksi bakso yang akan Anda buat? Ya, tergantung Anda mau buat bakso berapa. Kalau Anda bakso cuma 100-200 butir, ya buatlah pakai sendok sama panci itu, nggak usah beli mesin gitu. Nah, kalau surat 200. Tapi kalau Anda produksi baksonya sehari sampai di atas 10.000 butir, Anda pakai sendok sama panci itu total cost-nya akan besar sekali. Jadi lebih baik Anda investasi beli mesin bakso gitu. Mesin membuat bakso, biaya tetapnya tinggi tapi variasinya kan rendah. Anda tinggal masukkan bahan, pencet tombol, tiba-tiba keluar baksonya, ya jadi bakso begitu. Nah, itu bedanya di situ, ya. Jadi kalau pakai general purpose, ini contohnya yang garis A, kalau ini pakai special purpose equipment, ya, ada mesin-mesin khusus. Oke. Ini ada contoh lain, ya, nanti Anda bisa mengerjakan ini. Kemudian analisis proses, ya, proses perlu dianalisis, dievaluasi, ya. Proses tidak akan bisa mencapai keunggulan bersaing dengan proses produk atau operasi yang buruk, ya. Perusahaan tidak bisa mencapai keunggulan bersaingnya kalau prosesnya itu buruk. Sehingga proses itu harus dianalisis dan terus ditingkatkan. Pertanyaannya adalah, apakah proses telah didesain untuk mencapai keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing, yaitu diferensiasi, tingkat respon atau biaya rendah? Sudahkah prosesnya diatur sedemikian rupa? Apakah proses itu bisa menghilangkan tahap yang tidak perlu, yang tidak punya nilai tambah sehingga bisa dibuang proses itu, ya? Atau apakah proses itu bisa memaksimalkan nilai pelanggan, ya, pelanggan menjadi lebih puas dan sebagainya? Apakah proses dapat memenangkan pesanan? Jadi orang kalau pesan barang di tempat Anda karena proses Anda bagus. Nah, ini analisis proses. Ada beberapa tool yang bisa digunakan untuk melakukan analisis proses, ya, biasanya bentuknya dokumen, namanya flowchart, diagram alir. Anda tahu, ya, gambaran besar tentang pergerakan material, produk, dokumen maupun orang, ya. Kemudian ada yang namanya time function mapping, itu kayak flowchart tapi ada time frame, ada fungsi waktunya. Kemudian ada namanya proses chart, ini yang paling banyak dipakai di industri sampai sekarang masih dipakai. Chart menggunakan simbol untuk menganalisis pergerakan orang dan material. Biasanya untuk evaluasi banyak dipakai ini, ya. Ya semuanya dipakai, ya, dipakai semua. Tapi operator-operator banyak menggunakan ini untuk mengevaluasi apakah proses kita sudah efisien atau tidak. Ada value stream mapping, ya, VSM.
membantu manajer memahami bagaimana menambah nilai dalam aliran material dan informasi melalui keseluruhan proses produksi ya secara lengkap. Ada juga namanya service blueprint, yaitu membantu evaluasi dampak interaksi pelanggan terhadap proses. Ini biasanya namanya service blueprint, ya ini diterapkan di produk-produk yang banyak komponen jasanya atau komponen layanannya, misalnya restoran. Ini flowchart kayak gini ya. Flowchart untuk memenuhi order yang menampilkan penanganan antar departemen ya. Ada departemen produksi, ada departemen keuangan, ada penjualan, ada pelanggannya di sini ya. Pelanggannya pesan, kemudian oleh salesnya pesannya lengkap, dinyatakan lengkap, kemudian disubmit ya, dikirimkan ke bagian finansial. Ini loh ada pesanan ya, tolong dicatat, diberi harga, ditagih nanti nilai sekian itu. Dia juga ke bagian produksi ya, untuk di order ini order produk spesifikasinya seperti ini dan seterusnya sampai akhirnya barangnya itu dikirim ya, diterima oleh konsumen ya. Kemudian kalau sudah terima barang dia bayarnya ke keuangan gitu. Ini ada paymentnya, flowchart ya, aluran proses macam ini. Ini biasa di industri jasa, industri manufaktur menggunakan aliran proses menggunakan flowchart ini. Kemudian kalau flowchart itu dilengkapi dengan time frame ya, fungsi waktu begini namanya time function map. Nah, jadi dari sini kita bisa mengevaluasi. Ya, ini semula baseline atau as is condition ya. Ini pelanggan dimulai dengan order produk. Kemudian salesnya memproses ordernya. Kemudian dikirimkan ke kontrol pengendali produksi. Waktunya berapa lama? Ini 12 hari. Di sini berapa lama? Oh, nunggu 13 hari. Kemudian cetak 1 hari dan seterusnya. Ini totalnya berapa? 52 hari ya sampai produknya diterima. Ya, resep produk oleh customer. 12 hari. Nah, nanti bisa dievaluasi, diperbaiki. Nanti targetnya itu kayak gini. Jadi yang semula 52 bisa nggak dibuat menjadi 6 hari saja? Ya, ini 1 hari semua. Nah, ini namanya time function map. Untuk mengevaluasi proses, khususnya dari sisi waktu untuk memangkas waktu proses. Ini proses chart ya. Cara terorganisir mendokumentasikan seluruh aktivitas yang dikerjakan oleh orang atau grup kelompok orang. Ya, ini ada 5 kategori ya. Aktivitas itu diklasifikasi menjadi 5 kategori dengan simbol-simbol seperti ini. Kalau bulat itu berarti dikerjakan operasi. Misalnya operasi itu adalah menggoreng nasi gitu, membuat bumbu lah itu. Kemudian ini panah itu transportasi. Transportasi itu memindahkan ya. Memindahkan berarti misalnya ngambil beras, diambil dari tempat beras kemudian dicuci ya, perpindahan dari tempat beras ke tempat pencucian memang transportasi. Inspeksi penunjang kotak itu diperiksa apakah ini berasnya oke, layak untuk dimasak dan sebagainya. Kalau delay simbolnya ini setengah lingkaran berarti nunggu, enggak diapa-apakan barangnya ya, produknya didiamkan. Kalau segitiga kebalik storage berarti disimpan, masuk ke gudang misalnya ya, masuk ke lemari penyimpanan misalnya. Nah, ini proses chart ya untuk pendaftaran ruang gawat darurat. Ya, ini masuk ke ruang IGD ya. Kemudian mendaftar ya, persetujuan IGD, kemudian duduk menunggu untuk proses berikutnya. Ini waktunya ya. Mendaftar, masuk ke ruang ini kemudian komunikasi awal waktunya setengah menit. Ya, kemudian nunggu 10 menit. Ya, ini waktu-waktunya ya. Kemudian pergerakannya itu 15 meter. 15 ini satuannya feet ya, 15 kaki. 15 kaki, 1 kaki kurang lebih 3 kaki itu berarti 1 meter. Berarti kurang lebih 5 meter ya, pergerakannya 5 meter. Ini karena ada pergerakan juga sejauh 40 meter. Jadi ada sisi waktunya, ada sisi jaraknya. Itu ya. Terus proses chartnya kayak gini nih. Nah, ya. Ini karena ada pergerakan ya, masuk berarti ini panah pakainya. Kemudian ini ada duduk kemudian untuk dilakukan pemeriksaan misalnya ya. Berarti ini operation ya. Ada yang inspeksi ya 3 menit. Kemudian delay itu berarti nunggu aja, enggak kemana-mana ya. Dia wait ya, untuk apakah tersedia
tempat tidur ya untuk pasien itu nunggu ketersediaan tempat tidur, dia nunggu. Nanti kalau nunggu lagi menunggu dokter, nunggu, berarti dia delay di sini. Menunggu dokter kembali, nunggu lagi. Nah, ini delay berapa? 3 menit, 4 menit dan seterusnya. Jadi ada yang dikerjakan, ada yang dipindahkan, ada yang dilakukan inspeksi pemeriksaan, ada yang sekedar nunggu aja. Tapi tidak ada disimpan ya, karena jasa dia tidak menyimpan sesuatu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, bahwa operasi itu ada 5 kegiatan operasi. Total waktunya 23 menit. Karena operasi berarti tidak ada jarak yang dilalui. Kemudian perpindahan, pergerakan orang, itu ada 9 tahap, ada 9 kegiatan. Waktu totalnya 11 menit, kemudian jaraknya 815 feet. Gitu. Ya, 30-an meter lah kurang lebih. Delay-nya ada 3 kali delay, totalnya 8 menit. Dan nanti bisa dievaluasi gitu ya. Mana yang bisa dipangkas gitu ya, transportnya, jaraknya diperpendek, atau waktu tunggunya yang dihilangkan. Kemudian ini contoh lain ya, contoh lain di manufaktur, membuat hamburger di sebuah restoran fast food ya. Ini dari tempat penyimpanan, kemudian diproses broiler selama 2,5 menit dan seterusnya sampai jadi. Nah, ini ada value added time. Value added time-nya adalah 85,7%. Value added itu berarti di situ dilakukan proses. Kalau cuma dipindah-pindah, diperiksa, ditunggu, disimpan itu kan nggak ada value added. Namanya value added berarti yang bulat-bulat ini ya, dilakukan pemeriksaan. Dilakukan suatu proses ya, proses pembuatan ya, proses pengadonan dan dimasak, digoreng, namanya ada proses. Kalau ada proses baru ada value added. Value added-nya ada 3 kali, masing-masing 2,5 menit, 0,2 menit, dan 3,5 menit. Ya. Sehingga value added time-nya itu adalah di total 2,5 tambah 0, ada 2 2,5 menit sama 0,2 menit. Totalnya kalau 3,15 itu keseluruhan waktu ya, dari mulai pesanan sampai penyajian hamburgernya tadi. Penyajian hamburger totalnya 3,15 menit. Sehingga operasi yang ada cuma ada 2 itu 2,5 menit sama 0,2 menit dijumlahkan, kemudian dibagi 3,15, dapat angka 85,7%. Jadi kegiatan operasinya lebih banyak ya, 85,7%. Itu value added-nya berarti bagus dan itu. Jangan sampai operasinya sedikit, nunggunya yang banyak. Itu berarti kan nanti persentannya akan sangat kecil sekali. Jadi proses SAT biaya tahunan bisa digunakan untuk mengevaluasi ini ya. Biaya tahunan untuk seluruh proses dapat diestimasi, mengestimasi biaya tahunan ya. Waktu dalam jam ya. Untuk setiap proses dikali dengan biaya variabel per jam dikali banyaknya proses yang dikerjakan dalam setahun. Misalnya gini ya. Jadi biaya proses selama setahun itu adalah berapa waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu proses, satuannya jam. Biaya proses tiap jamnya berapa banyak proses yang dikerjakan dalam waktu 1 tahun. Contoh ya, jika rata-rata untuk melayani seorang pelanggan adalah 4 jam, per jamnya biayanya adalah $25, dan dalam setahun bisa melayani 40 pelanggan, maka total biaya proses layanan selama setahun adalah 4 jam per pelanggan kali 25 per jam, $25 per jam kali 40 pelanggan dalam setahun. Jadi 1 tahunnya itu adalah $4.000. Itu biaya total proses untuk melayani 40 pelanggan tadi. Tool analisis proses berikutnya adalah value stream mapping ya. Aliran nilai ya, peta aliran nilai. Jadi dari sini menggambarkan relasi antara beberapa pihak ya, stakeholder yang terlibat dalam proses produksi. Ini prinsipalnya di sini, ini supplier, ini pelanggan. Ya, jadi secara keseluruhan produksi seperti apa. Di sini bisa tergambarkan juga mana yang ada value added-nya, ada nilai tambahnya ketika dilakukan proses, berarti ada nilai edit. Kalau sekedar dipindahkan, ditumpuk ya, menunggu proses dan seterusnya, itu berarti tidak ada value added-nya sama sekali, non value added. Jadi di sini bisa kelihatan bahwa ini proses delivery, mungkin yang maksud di sini 5 hari adalah waktu delivery-nya, kemudian dari operator 1 ke operator berikutnya, jadi mesin ke pemasangan komponen itu waktunya 3 hari ya, memindahkannya aja 3 hari,
dari sini di pemasang komponen ke perakitan itu 6 hari dan seterusnya. Totalnya adalah ada 26 hari. 26 hari itu ada non value added, ya dipindah, ditunggu, taruh, dipindah lagi gitu. Tapi prosesnya itu sendiri di mesin satu diproses selama 45 detik ya, di pemasangan 40 detik, di perakitan 15 detik dan seterusnya. Totalnya cuma 140 detik. Jadi value added time-nya ya, ada nilai tambah, waktunya itu cuma 140 detik, tapi yang tanpa nilai tambah 26 hari. Jadi dari sini bisa dilakukan evaluasi, barangkali mau dilakukan perbaikan gitu. Kemudian ada service blueprint ya, kalau ini adalah kaitannya sama jasa ya, fokus pada pelanggan dan interaksi pelanggan dan penyedia jasa atau providernya. Diperlukan untuk produk yang konten layanannya tinggi. Jadi misalnya restoran, kemudian atau perusahaan-perusahaan yang betul-betul perusahaan jasa, misalnya jasa konsultasi pajak, konsultasi hukum, kemudian rumah sakit, pengajaran begitu ya. Service blueprint ini menggunakan 3 tingkatan interaksi ya, sesuai dengan masalah manajemennya ya, tergantung masalah manajemennya. Secara umum tingkatan 1 itu berada di bawah kendali pelanggan, artinya yaitu sepenuhnya adalah pelanggan yang menentukan. Tingkat 2 itu di tengah-tengah, aktivitas penyedia layanan yang berinteraksi dengan pelanggan. Kalau aktivitas tingkatan 3 itu berarti kayak back office ya. Jadi mencakup aktivitas yang dilakukan tidak terkait langsung sama pelanggan ya, tidak bisa dilihat, tidak ada kaitannya. Contohnya seperti ini ya, ini service blueprint ya, untuk proses servis mobil ya, mobil atau motor ya, servis kendaraan begitu. Jadi ada 4 proses utama, yaitu selamat datang, kemudian diagnosa awal, jadi diperiksa, pemeriksaan awal, kemudian ini dilakukan pekerjaan servisnya itu ya sendiri ya, dilakukan perawatan perbaikan terhadap mobil atau motornya, kemudian ini penutup. Di pertama ini ya, customer-nya datang, pelanggannya datang, kemudian ucapan selamat datang, kemudian ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang standar itu kan, apa keluhannya, sudah mau diganti oli atau enggak dan seterusnya, misalnya semacam itu. Kalau dia tidak, maka dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih spesifik nih, ada keluhan apa nih yang lebih detailnya, spesifiknya apa masalahnya misalnya. Jadi selain standar, kalau tidak ada ya pertanyaan berikutnya, yaitu yang lebih spesifik. Kemudian kalau setelah dilakukan pertanyaan standar, dia hanya masalah standar saja ya, berarti dia disilahkan menunggu si customer menunggu di ruang tunggu ya. Kemudian dilakukan pengerjaan ya, servis standar. Tapi kalau misalnya itu bukan masalah servis rutin ya, servis standar atau servis rutin, maka ditanyain ini harus diganti ini, ganti itu, mau atau enggak itu. Kalau dia tidak mau ya berarti silahkan disarankan alternatif bengkel yang lain. Kemudian customer-nya meninggalkan bengkel kan begitu. Tapi kalau dia setuju ya berarti dikerjakan perbaikan sesuai yang tadi dinyatakan, termasuk penggantian, kemudian habis itu disiapkan tagihannya itu, invoice-nya, kemudian kasih tahu customer kalau sudah selesai, kemudian pelanggannya tadi bayar, customer-nya bayar, kemudian keluar meninggalkan bengkel. Nah, dari sini ada 3 tingkatan. 3 tingkatan itu apa? Yang pertama, customer datang, customer meninggalkan bengkel, itu nggak ada hubungannya dengan pihak bengkel, dengan penyedia layanan jasa servis itu nggak ada. Jadi sepenuhnya customer. Kalau di sini ada interaksi ya. Level 2 itu ada interaksi antara si customer dengan pihak bengkel sebagai penyedia jasa. Di level 3 yaitu proses reparasi dilakukan, kemudian menyiapkan tagihan keuangan tadi, biaya servisnya itu kan tidak ada hubungannya dengan customer itu. Jadi sepenuhnya tidak terlihat atau tidak ada interaksi dengan pelanggan. Ini namanya dibagi menjadi 3 level. Level 1, level 2, level 3. Ini namanya service blueprint ya. Oke, jadi itu tadi adalah 5 tool untuk analisis proses gitu ya. Dalam proses produksi biasanya akhir-akhir ini terutama ya, itu pengaruh teknologi begitu besar ya. Kaitannya penggunaan teknologi berarti ini adalah ada investasi ya, investasi yang besar ya, investasi modal yang besar untuk otomatisasi daripada proses produksi ya. Di depan sudah disampaikan kalau itu produknya standar itu
dalam jumlah besar atau mass production itu otomatisasi itu sangat disarankan. Tapi kalau volume produksinya kecil, variasinya tinggi, ya berarti lebih baik tidak otomatisasi. Jadi otomatisasi mengarahkan pada penetapan komposisi modal dan tenaga kerja, sudah jelas ya. Dampak proses manufaktur otomatis ya pada teknologi menggantikan proses yang padat karya. Ada yang produk standar ya, produk standar volumenya besar atau mass production, tapi sampai sekarang tidak ada otomatisasi. Ya, tidak boleh dilakukan otomatisasi. Yaitu contohnya adalah produksi rokok. Ya, rokok itu masih manual sampai saat ini. Kenapa? Karena itu proyek padat karya yang ditetapkan pemerintah, memang tidak boleh ada otomatisasi mesin di situ. Ya, karena itu serapan tenaga kerjanya sangat tinggi. Jadi boleh silakan mendirikan pabrik rokok, tapi harus manual, tidak boleh digantikan oleh mesin. Gitu. Otomatisasi umumnya memerlukan volume dan biaya produksi yang tinggi, gitu ya. Namun otomatisasi tidak selalu sesuai dengan prioritas secara bersaing perusahaan. Tadi sudah jelaskan. Jadi kalau produknya volumenya kecil, variasinya tinggi, ya tidak pas otomatisasi. Otomasi tetap hanya memproduksi satu tipe produk atau komponen dalam sebuah alur produksi yang tetap. Ini namanya fixed automation. Itu biasanya misalnya yang semen ya, pengisian mesin pengisi semen sama mesin chillingnya ya, untuk untuk pengemasannya itu, packagingnya itu adalah otomatisasi tetap. Ya, otomatisasi yang demikian tidak fleksibel memerlukan investasi yang besar. Oke. Otomasi yang fleksibel ada sih ya, dapat diubah-ubah untuk menangani produk yang bermacam-macam. Jadi robot yang bisa menangani bermacam-macam itu di industri namanya CNC ya, mesin CNC itu bisa untuk apapun ya, mahal tapi. Robot industrial adalah contoh klasik tentang otomasi yang fleksibel. Nanti kita lihat contoh robot. Diperlukan modal untuk otomatisasi proses layanan ya. Di layanan itu bisa diotomatisasi. Misalnya mesin tiket ya, ada kalau naik kereta ada otomatisasinya, tidak harus dilakukan secara manual. Anda mau ke stadion beli tiket juga bisa otomatisasi lewat internet itu kan, tinggal klik nanti menunjukkan bisa masuk. Investasi yang dilakukan dapat disesuaikan dengan penurunan biaya dan meningkatkan pilihan pelanggan. Jadi kalau investasi ya nanti harus hitung apakah itu bisa menurunkan biaya biaya variabel secara signifikan atau tidak. Kalau biaya tetapnya pasti tinggi ya. Kemudian apakah itu menjadi mengundang pelanggan untuk memilih ya sebagai pilihan produk. Investasi yang dilakukan sangat mungkin akan berpengaruh terhadap customer kontak ya, yang semula kontaknya tinggi ya, sekarang jadi enggak ada sama sekali. Misalnya pembelian tiket secara online itu contoh konkret. Baik operasi di front office maupun di back office ya, itu kaitannya dengan customer kontak sebagai akibat daripada otomatisasi. Ada beberapa mesin teknologi ya, teknologi produksi yang banyak digunakan di dunia industri sekarang ini. Ada yang namanya mesin teknologi, ada AIS, proses control, vision system, robot, ASRS, kemudian automated guided vehicle, FMS maupun CIM, computer integrated manufacturing ya. Seperti apa itu ya? AIS, automatic identification system. Ya, ini untuk meningkatkan akuisisi data, mengurangi kesalahan entry, meningkatkan kecepatan, meningkatkan lingkup otomatisasi proses. Ini contohnya barcode, QR code, RFID gitu ya. Ini contohnya. Kalau ada Today it seems that everybody has an iPhone, iPad, or Android mobile device. But can you integrate a cordless barcode scanner with these? Introducing the WASP WWS 550i Freedom Cordless Barcode Scanner. The WWS 550i easily integrates with an Apple iPhone, iPad, Android smartphone, or tablet PC for instant access from anywhere. Just sync the barcode. Mobile device WWS 550i can scan barcodes up to 12 inches away, and it can connect to the mobile device to transmit data over 10 feet away. Communication is secure, fast, and easy to use. The WWS 550i includes an out-of-range indicator battery integrated to stand numerous 50i devices. All of this, today it seems that kemudian proses kontrol. Proses kontrol itu menggunakan teknologi informasi untuk monitor dan mengendalikan proses fisik. Jadi proses-proses fisik itu tidak harus ditangani langsung, tapi bisa lewat mesin kendali. Ya, biasanya ada kontrol room-nya begitu ya. Misalnya Anda mematikan, menutup keran, membuka katup dan sebagainya, memampatkan, mencampur sesuatu, kadang-kadang berbahaya sekali kalau orang langsung terjun ya. Jadi lewat
kendali jarak jauh dari control room namanya ya, ruang pengendali. Digunakan untuk mengendalikan kandungan pelembab. Jadi ditambah berapa ya pelembabnya, berapa kilogram per ton misalnya. Mengendalikan ketebalan kertas, kecepatan penumpukan kertas. Jadi lembar per menitnya berapa? Kecepatannya bisa diatur, ngatur kecepatan, ngatur ketebalan itu tidak setting mesinnya itu tidak harus langsung mendatangi mesinnya, tapi lewat control room sudah bisa ya. Ini yang proses kontrol namanya. Mengendalikan reaktor nuklir, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya itu bisa digantikan lewat proses kontrol ini ya. Mengendalikan suhu, menaikkan menurunkan suhu, menaikkan menurunkan tekanan dan lain-lain ya. Biasa digunakan pada produk fokus proses. Jadi mass production itu seringkali begini ya. Tapi kalau job shop ya, atau proses fokus itu kan prosesnya itu tergantung keahlian pada para operatornya gitu. Kali operatornya tinggal klik-klik gitu aja ya di ruang kendali. Proses lebih stabil dan lebih cepat ya penanganan dan sebagainya. Informasi tentang evaluasi proses dapat diketahui secara real time. Jadi begitu diklik kemudian ada perubahan suhunya jadi berapa menjadi berapa, itu saat itu juga bisa diketahui atau real time. Ya, perubahan suhu, perubahan tekanan dan lain-lain, perubahan warna, perubahan tingkat kentalan dan lain-lain. Itu bisa langsung ya, langsung terlihat perubahannya. Data tersedia dalam berbagai macam bentuk ya, dalam bentuk grafik, dalam bentuk data tabel, angka-angka statistik begitu, maupun data dalam bentuk sinyal alarm ya, alarm bahaya, alarm terlalu panas dan lain-lain misalnya. Sistem proses kontrol dapat beroperasi dalam berbagai cara, tapi pada umumnya ya, satu sensor-sensor mengumpulkan data secara periodik. Misalnya tiap menit atau tiap detik. Jadi ada sensor-sensor di secara fisik ada sensornya, dia memotret perubahan suhu, misalnya suhu dari menit ke menit atau detik per detik, perubahan tekanan dan segala sesuatunya yang diukur. Kemudian hasil pengukuran dari sensor itu ditransmisikan ya menjadi sinyal digital, kemudian masuk ke komputer. Nah, ditransformasikan, diubah bentuk menjadi sinyal digital, sensor dari sensor tadi, kemudian dikirim ke komputer. Kemudian di komputer dilakukan proses pembacaan dan analisis. Nah, hasil analisisnya disajikan dalam berbagai bentuk ya, seperti pesan di monitor atau printer ya, sinyal kepada monitor untuk mengubah setting katup misalnya, settingnya katupnya dibuka 5 mili, ya, flapnya diturunkan menjadi 2 atau dan seterusnya misalnya. Itu sinyal-sinyalnya itu masuk ya, ada perintah untuk mengubah dan sebagainya. Kemudian bisa juga berupa lampu atau alarm peringatan ya, bunyi tet lampunya kuning, berkedip-kedip itu. Oh, ini ada tanda bahaya. Oh, suhunya terlalu panas dan sebagainya. Atau dalam bentuk bagan-bagan statistik atau statistical process control itu ya. Macam-macam bisa dihasilkan. Ada lagi yang namanya vision system ya, merupakan kombinasi antara kamera video dan teknologi komputer yang sering digunakan untuk keperluan inspeksi. Jadi inspeksi itu kalau manual itu kan tidak akurat, satu capek, membosankan, tidak akurat ya. Memeriksa kesempurnaan bentuk keripik kentang kan tidak mungkin keripik kentang kalau diperiksa satu. Memeriksa apakah hasilnya sudah benar, tertutup rapat atau tidak ya. Nah itu bisa digantikan pakai vision system ya. Anda yang belum tahu vision system ya. Flour, cocoa, and sugar, manufacturers also need to mix in key ingredients like traceability, quality control, productivity, and regular labeling automation. Visual inspection of raw materials ensures product quality. Catching defects as soon as they happen improves productivity and reduces waste. Cognex Vision is used to verify quality in real time and trigger the system to reject defective products. Cognex DS1000 3D displacement sensors find defects that are hard to see with 2D systems, measuring product volume, inspecting logo imprint, and checking for damage. Count, patterns, and measurement. Here it's checking for gaps in the tray to verify that it's filled properly. Ensuring products end up in the correct packaging is crucial for allergen management, consumer safety, and brand integrity. It is also the key to reducing costly product recalls. Insight Vision Systems offer a wide range of industry-leading vision tools that are able to keep pace with the codes specified by the PLC and reads 1D and 2D codes. Dataman readers indicating a specific batch is easy. Food and beverage manufacturers around the world rely on industry-leading Cognex. More information on game change or visit cognex.com. Vision system.
Kemudian ada robot ya, merupakan peralatan mekanik ya, gerak fisik itu menggunakan impuls elektronik ya. Impuls elektroniknya itu untuk mengaktifkan motor penggerak dan switch ya, on off, yes tidak, kiri kanan A B C gitu. Merupakan mesin yang fleksibel, mempunyai kemampuan untuk membawa, holding, memindahkan, moving dan juga mengambil barang ya. Mengerjakan tugas-tugas yang monoton atau yang berbahaya sekaligus dia bisa. Kalau monoton, kalau orang kan ya membosankan ya, makanya pakai robot. Mengerjakan tugas yang memerlukan kekuatan dan daya tahan. Kalau manusia kekuatannya terbatas, daya tahannya, endurance-nya juga terbatas. Robot tidak kenal kesel ya. Hasil yang diperoleh umumnya konsisten dan akurat. Ini contoh ya. Kalau Anda belum pernah lihat robot, bukan multi-purpose ya, equipment, tapi single purpose ya, specific purpose. Jadi mesin, peralatan, robot dan sebagainya yang digunakan buat kepentingan khusus. Jadi dia hanya tinggal buat lagi enggak, buat apa yang investasinya kan bisa, tapi kan biaya variabelnya kecil sekali. Kalau yang general purpose ya kemudian ada juga teknologi yang namanya automated storage and retrieval system. Jadi storage itu kan nyimpen, retrieval itu ngambil ya. Sistem nyimpen sama ngambil biasanya diaplikasikan di pergudangan ya. Pergudangan itu dikendalikan oleh komputer. Atau otomatis untuk menempatkan dan mengambil komponen dan produk, mengurangi kesalahan tenaga kerja, secara khusus digunakan untuk keperluan di fasilitas distribusi perusahaan retail seperti di mall-mall itu kan, supermarket maupun di pergudangan apapun. Ini contohnya ya, ASRS ya. Storage jadi semuanya otomatis. Bagaimana memindahkan, ngirim, menempatkan, ngambil barang. Saya cepatkan dikit ya. Kirim. Ini ya. Jadi ngambil maupun nyimpan, aktivitas pergudangan. Oke. Kemudian ada yang namanya automated guided vehicle (AGV), termasuk kategori penanganan material, mirip kayak tadi, cuma ini pergerakannya fleksibel. Adalah kereta elektronik atau mobil elektronik, operasionalnya dipandu dan dikendalikan secara otomatis ya. Kadang-kadang pakai sensornya itu pakai pengendalinya magnetik, kadang pakai inframerah dan sebagainya. Digunakan untuk memindahkan barang dan atau orang, bisa digunakan untuk bidang pertanian termasuk ya, mengirim berkas di perkantoran dan lain-lain ya. Ada contohnya enggak ya? Oh, ada nih. Oke.
contohnya automated guided vehicle. Ini kayak robot nih, jalan sendiri, dia pindah sendiri dan seterusnya. Ambil barang dan seterusnya. Nggak ada orangnya itu. Ya. Dan tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Jadi industri sudah demikian majunya. Oke. Ya, meminimalkan orang di situ. Oke lah ya, bisa dimengerti namanya automatic guided vehicle. Kemudian ada flexible manufacturing system, yaitu sistem komputer pusat memberikan instruksi kendali pada stasiun-stasiun kerja. Stasiun kerja itu kan ada stasiun kerja yang khusus permesinan, stasiun kerja yang khusus membuat knalpot, stasiun kerja yang khusus membuat velg, stasiun yang khusus membuat ban dan seterusnya, yang lampu pelistrikan. Nah, itu dikendalikan secara terpusat lewat flexible manufacturing system atau FMS. Jadi ini termasuk di sana ada robot, ada ASR, ada AGV ya. Meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi waste atau sampah. Nah, operator dapat secara mudah memasukkan program baru. Jadi kalau misalnya harus ada perubahan, itu program barunya di-entry-kan ya, di loading ya, dimuat, di-upload itu secara sederhana, kemudian akan menghasilkan produk yang baru ya. Jadi ganti-ganti atribut produk itu gampang secara terpusat. Meningkatkan fasilitas dan peralatan karena integrated dikendalikan secara terpusat, itu akan mudah mengidentifikasi mana yang idle ya, mana yang full capacity dan seterusnya, sehingga idle time-nya bisa dikurangi atau sekaligus dalam istilahnya adalah fasilitasnya mempunyai utilisasi yang tinggi. Kemudian ada CIM ya, CAM ya, CAM itu Computer Aided Manufacturing, ini Computer Integrated Manufacturing ya. Ya, ini pengembangan dari FMS. Ini support baik lini depan ya, front office maupun back office-nya ya, warehousing, pergudangan, kemudian pengiriman, menyertakan juga produk-produk keuangan ya, atau SDM bahkan sekalipun ya. Ini untuk mengurangi perbedaan ya antara produksi yang job shop maupun mass production tadi ya. Volume rendah variasi tinggi atau volume tinggi variasinya rendah. Ini pakai chip. Di bidang jasa itu investasi ada beberapa ya, misalnya pakai debit card, kemudian sekarang pakai dompet elektronik dan sebagainya, itu di dunia perbankan, komunikasi juga Anda tahu, kemudian tiket otomatis ya, kemudian kalau di hotel itu adalah check-in otomatis maupun kunci hotel yang elektronik tadi ya, itu bisa mengidentifikasi penghuni dengan baik. Di bidang transportasi, kesehatan, penerbangan, semuanya jasa-jasa ini itu ada otomatisasinya lewat teknologi. Oke, desain proses jasa ya. Bagaimana kalau yang didesain itu adalah proses jasa? Interaksi dengan pelanggan sering mengaruhi kinerja proses. Jadi namanya proses produksi, kalau pelanggannya cawe-cawe ikut-ikutan tuh negatif ya. Negatif, dampaknya negatif. Yang paling bagus itu ya nggak ada, selama produksi berlangsung ya nggak ada interaksi. Tetapi bagaimanapun juga pelayanan pelanggan terutama customisasi, yaitu membuat penyesuaian yang seperti yang diharap, keinginan uniknya pelanggan tadi, dan interaksi pelanggan dalam industri jasa itu pada dasarnya diperlukan itu. Kalau manufaktur mungkin tidak. Anda kan kalau mau beli sabun mandi, beli sampo kan tidak perlu tahu membuatnya bagaimana. Yang penting di toko Anda ada beli gitu. Cara membuat nggak tahu. Tapi kalau namanya jasa, itu kan kadang-kadang keterlibatan penting, seperti di bengkel tadi contohnya. Ya Anda kan yang menentukan mana yang harus diperbaiki, seperti apa perbaikan yang Anda harapkan, itu kan. Apalagi Anda potong rambut ke salon itu kan interaksinya tinggi. Jadi kalau di jasa namanya interaksi dengan pelanggan ya nggak bisa diabaikan, itu sangat diperlukan.
Sehingga apa? Harus ada trade off ini ya, antara mengganggu yang sifatnya negatif, dan itu sebetulnya adalah kebutuhan dasar dari yang namanya industri jasa. Sehingga manajer operasi itu perlu memodifikasi proses layanan tadi untuk menemukan tingkat spesialisasi dan fokus terbaik ya. Jadi spesialisasi fokus terbaik itu berarti seperti di manufaktur, nggak ada hubungannya sama pelanggan, tetapi tetap mempertahankan kustomisasi dan interaksinya dengan pelanggan. Jadi trade off ya, kombinasi metode tidak mudah. Ini ada matrik proses di jasa ya, ada jasa yang kustomisasinya tinggi, ada jasa yang kustomisasinya rendah. Kemudian keterlibatan tenaga kerjanya ada yang tinggi, ada yang rendah. Di perbankan itu hampir tidak ada kustomisasi ya. Jadi semua prosesnya semuanya terstandar semua. Tetapi memerlukan tingkat intensitas tenaga kerja yang tinggi di perbankan. Kemudian di layanan jasa profesional seperti lembaga-lembaga hukum itu kan, pengacara, kemudian layanan perbankan yang sifatnya privat itu prioritas, itu nasabah prioritas, itu kustomisasinya tinggi. Ini minta apa-apa dilayani gitu, dan memerlukan juga intensitas tenaga kerja yang tinggi. Ada juga jasa yang kustomisasinya rendah dan intensitas tenaga kerjanya juga rendah ya. Misalnya di pergudangan, fast food, restoran itu kan prosedurnya terstandarisir semua ya. Fast food itu terstandarisir, baku ya, tidak ada pilihan yang banyak itu ya. Kustomisasinya rendah dan intensitas tenaga kerjanya juga rendah. Juga ada yang sifatnya kustomisasinya tinggi ya, tetapi intensitas tenaga kerjanya juga rendah. Jadi ini matriknya ya. Lihat terhadap ini, jadi matrik kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu. Dan lalu strategi apa yang kita terapkan? Di kuadran 1 dan 2 berarti di sini berarti intensitas tenaga kerjanya tinggi. Itu layanannya massal dan layanan profesional ya. Di mana konten tenaga kerja tinggi, maka manajer untuk fokus secara ekstensif pada sumber daya manusia. Jadi fokuslah pada perbaikan sumber daya manusia. Di kuadran 1 dan 4 berarti ini ya. Ini 1 dan 4 di mana kustomisasinya akan rendah ini ya. Ini kustomisasi tinggi, kustomisasi rendah. Maka cenderung menstandarkan atau membatasi beberapa penawaran, karena kustomisasi atau keinginan pelanggan yang unik itu hampir nggak ada atau kecil sekali ya. Jadi bisa standarkan. Makanya kita bisa membatasi penawarannya. Seperti hanya restoran cepat saji itu kan menu-menunya terbatas sekali ya. Anda minta yang macam-macam nggak ada gitu. Kemudian mengotomatisasikan layanan seperti mesin tiket otomatis ya, seperti di kereta api, Anda pesan tiket untuk masuk lihat konser ke stadion dan lain-lain. Dan 3, menghapus beberapa layanan seperti penetapan kursi. Jadi kursi itu bebas ya, tidak ada harus nomor ini ya, sesuai nomor urutnya ya. Itu untuk memangkas waktu ya namanya. Ini seperti yang di perusahaan Southwest Airlines yang pernah dicontohkan beberapa waktu yang lalu. Berikutnya, karena umpan balik pelanggan lebih rendah di kuadran 1 dan 4 ya, 1 dan 4 nih ya, itu kan hampir tidak ada umpan balik tidak ada saran khusus untuk dari pelanggan atau karena kustomisasi yang rendah, maka kontrol ketat mungkin diperlukan untuk mempertahankan standar kualitas ya. Barang yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan tidak banyak, maka kualitasnya itu harus dikendalikan, harus secara ketat ya, supaya bisa dipertahankan standar kualitasnya tadi. Berikutnya, operasi dengan intensitas tenaga kerja yang rendah, berarti kuadran 3 sama 4 ini ya. Jasa toko, kemudian factory begini, pabrik. Maka mungkin sangat cocok untuk inovasi dalam teknologi proses dan penjadwalan. Jadi kalau mau investasi teknologi ya di sini gitu ya. Di mana intensitas tenaga kerjanya itu rendah. Ada beberapa teknik untuk meningkatkan produktivitas di bidang jasa ya, misalnya strategi separation atau pemisahan ya, membuat struktur layanan ya. Nasabah itu yang melayani kredit sendiri, yang melayani store uang itu sendiri, bagian teller itu kan ada back office-nya sendiri. Nah, itu separation. Ada self service ya, layanan sendiri. Contohnya adalah pemesanan tiket ya, tiket kereta yang online bisa mengerjakan sendiri, kemudian lewat misalnya
beli produk-produk supermarket lewat pemesanan secara online misalnya, itu self service. Kemudian ada yang namanya postponement, yaitu customisasi pada saat pengiriman. Customisasi itu bukan pada saat proses produksinya, tapi ketika dikirim dilakukan customisasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Kemudian fokus itu adalah fokus pada produk-produk tertentu, produk jasa tertentu. Jadi dengan cara membatasi penawaran, ya. Misalnya restoran tempat saji tadi itu menunya sangat terbatas. Kemudian dengan strategi moduler, ya, lewat modul-modul, ya. Pilihan layanan moduler. Maksudnya pilihan layanan moduler itu kayak paket-paket gitu ya. Produksinya pun moduler. Misalnya paket bundling antara investasi dengan asuransi. Anda kalau ikut asuransi itu sekaligus ada unsur investasinya. Misalnya lagi adalah menu-menu di restoran itu yang sifat paket, ya, paket 1, paket 2, paket 3. Nah, itu namanya modul, ya, penawaran modul. Ada lagi otomatisasi, layanan terpisah yang mungkin cocok tapi untuk kasus tertentu atau untuk layanan tertentu, misalnya ATM, penjadwalan dan training. Terakhir, strategi untuk berubah, artinya bahwa namanya proses produksi itu tidak bisa stagnan tapi harus dievaluasi terus-menerus. Kadang-kadang perubahannya kecil lewat continuous improvement, kadang perubahannya sedang lewat redesign, maupun perubahannya mendasar lewat reengineering. Ya, reengineering proses pemikiran ulang yang fundamental. Desain ulang yang radikal mengenai sebuah proses untuk meningkatkan kinerja. Jadi proses bisnisnya itu atau proses produksinya, proses produksi bahkan proses bisnisnya itu di redesign, di reengineering, di rekayasa ulang. Pasti mahal, ya, mahal. Bahkan yang semula manual diotomatisasi. Ya, investasi aset tetapnya itu sangat besar. Bukan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Orang-orang yang setiap hari bertemu dengan proses, dia adalah sumber ide produk terbaik. Jadi karena dia punya pengalaman yang baik, unik, gitu kan, sangat luas bahkan, itu kita bisa mintai pendapat, ngasih saran tentang apa yang seharusnya dilakukan mengenai perbaikan proses ini. Kemudian peningkatan proses merupakan studi yang sistematis, ya, mengenai aktivitas dan proses untuk menemukan bagaimana cara memperbaiki, meningkatkan proses yang sedang berlangsung. Ini materi tentang strategi proses. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.